warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, jadi alhamdulillah ini pertemuan tatap maya kita yang kedua dengan judul di mana kita akan membahas tentang kuatkan pemahaman antara framework dan model-model refleksi. Nah, untuk pada siang hari ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, saya mau salah satu peserta dari PKK PJK diseminasi untuk membantu saya membimbing untuk memulai kegiatan kita. Jadi mungkin ada salah satu teman-teman yang ingin membaca doa pada kegiatan sesi kita hari ini. Ada yang siap? Pak Ibnu, saya tahu mau memimpin baca doa pada sesi kita siang hari ini. Untuk beliau saya persilakan kalau siap. Pak Ibnu, bagaimana Pak Ibnu, siap? Siap. Oke, silakan pimpin doa Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum memulai aktivitas kita pada siang hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu karena sudah memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Baik, izinkan saya untuk menampilkan persentase kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Gimana kakak, muncul? Sudah muncul kakak? Oke. Baik, untuk pertemuan tatap maya kita pada siang hari ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam ya kakak. Jadi untuk modul 1.1 yang akan kita pelajari hari ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PUJK. Dan tatap maya satu elaborasi isi ini adalah, oh maaf ya kak, ini kayaknya salah buka ya, maaf, tunggu. Oke, baik. Jadi kita sudah masuk materi kakak-kakak.
Jadi modul 1.1 yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJK, dan tatap maya 2 ke ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 JP Kak. Ya. Jadi untuk kesepakatan bersama kita yaitu tetap satu, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik crescent, sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam tatap maya kita kali ini. Nah, untuk tujuan kita hari ini adalah cukup luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian, capaian akhir pada pelatihan kegiatan kita hari ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJK sehari-hari. Nah, untuk tujuan capaian pelajaran khusus modul, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJK peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, untuk berikutnya, jadi untuk kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, berikutnya, jadi agenda untuk yang akan kita lakukan pada hari ini tuh Kak, ada 2. Yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Kemudian yang kedua, tulisan refleksi itu ada 3 babak. Nah, sebentar saya akan tampilkan. Nah, untuk kegiatan agenda kita pada hari ini adalah 5 menit pembukaan atau kesepakatan bersama, pemaparan tujuan, sesi, dan penjelasan agenda kegiatan kita pada hari ini. Untuk 10 menit ke depan lagi, review framework dan model tulisan refleksi framework Burton. Kemudian 10 menit ke depannya lagi, kita akan bahas review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Tulisan refleksi 3 babak itu 20 menit. Babak 1, tulisan yang berkaitan dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJK. Kemudian di babak kedua itu berbagai refleksi tulisan kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis, dan framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian 20 menit terakhir itu babak ketiga itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, untuk review framework dan model tulisan refleksi itu ada 3. Framework Burton itu ada menggunakan W, SW, dan NW. Nah, untuk kakak sudah membaca modul tidak? Untuk modul 1.1 tentang framework Burton. Bagaimana kakak? Sudah ada yang membaca modelnya? Oke. Jadi gambar framework Burton itu adalah kemudian apa tujuan kita, apa manfaat kita, atau apa refleksi kita menjadi guru olahraga. Kemudian yang kedua, sekarang dan apa. Kemudian yang ketiga,
terus, dan apa. Itu nantinya akan kakak-kakak bahas di pembahasan kita kali ini di 3 babak. Kemudian untuk frame gips itu ada deskripsi. Kemudian evaluasi. Setelah evaluasi, kita konklusi. Kemudian akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang akan kita jawab nantinya. Nah, tulisan refleksi. Itu ada tulisan refleksi yang akan kita bahas nanti di 3 babak. Nah, ini dia, Kak. Jadi, mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Kemudian yang kedua, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi kakak-kakak, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Jadi kakak bisa kaitkan dengan framework yang sudah kakak bahas di LMS. Nah, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak, Kak. Tunggu ya, Kak, saya akan tampilkan nanti untuk instruksinya, Kak. Nah, ini instruksi dari yang akan kita lakukan kali ini adalah satu itu ada silakan mengcopy Google Slide, kemudian peserta atau kakak dapat menuliskan nama di masing-masing slide, dan kebetulan slide yang akan saya bagikan nanti sudah masing-masing ada namanya. Jadi kakak nanti tinggal mengisi refleksi apa yang akan kakak nantinya jawab. Nah, ada di babak pertama itu, Kak, pertanyaan pemantik. Ada 3 kan refleksi yang akan kakak tulis di pembahasan kita kali ini, Kak. Jadi saya harap kakak-kakak bisa membuka link yang akan saya bagikan nantinya, Kak. Jadi kakak bisa lihat di kolom chat. Saya buka dulu ya, Kak. Oke, Kak. Untuk menjawab link yang saya sematkan, silakan kakak buka di kolom chat. Ada nantinya tampilan yang akan kalian kakak jawab nantinya. Jadi saya sudah sematkan di kolom chat. Silakan kakak mengakses, kemudian memberi masukan apa yang ada di kolom chat untuk refleksi kakak. Silakan, Kak, ditulis sesuai dengan apa yang pernah kakak tuliskan ataupun yang kakak anggap itu adalah refleksi diri kakak sendiri. Oke, Kak, silakan, Kak, diakses untuk di kolom chat, bisa dilihat, Kak. Sudah ada yang bisa mengakses, Kak? Sudah Sudah, Kak? Ya, saya bisa mengakses. Bisa, Kak? Ya. Kalau tidak bisa diakses, tidak apa-apa, di kolom chat saja, Kak. Bisa tuliskan refleksi di babak pertama. Bisa dibuka, bisa. Bisa, silakan, Kak.
Semuanya itu punya namanya masing-masing, Kak. Bisa dilihat, Kak. Jadi di tujuan pertama itu di babak 1 tuliskan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru IPJK. Kakak bisa tuliskan di masing-masing kolom namanya yang sudah saya kirim lewat chat, lewat kolom chat, itu bisa diakses. Tulis di kolom 1, Kak. Semuanya itu punya nama yang sudah saya sematkan. Kakak bisa mengedit dan menuliskan nama dan alasan terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJK. Ya, silakan kakak yang bisa mengakses, silakan ditulis. Kemudian yang tidak bisa mengakses, bisa langsung menuliskan di kolom chat, Kak, agar lebih mudahnya. Karena dalam kaitan ini saya tidak ingin mempersulit, tetapi saya ingin mencari yang mudahnya, Kak. Yang sampai saya kirim link, kemudian tidak bisa diakses, kakak bisa menjawabnya di kolom chat, Kak. Kalian tidak bisa mengakses, bisa di kolom chat. Ya, Kak Nurmawan Syam SPD. Sudah ada namanya semua itu masing-masing, Kak. Kenapa kakak? Tanya, Kak. Ada yang mau dipertanyakan? Dia disebut nama saya tadi. Sudah bisa terbuka anunya, Kak. Linknya yang Sudah saya bisa terbuka, cuman di nama itu bukan nama saya, tapi Irfan tertulis di situ. ada semua itu, Kak. Kita cari di kolom 1 sampai 16. Semuanya ada namanya itu. Semua saya sudah tulis namanya masing-masing, Kak. Di setiap slide-nya bisa dicari, Oh. Kak. Iya. Oh gitu. Oh iya ya, sorry. Sudah ada namanya masing-masing, saya sematkan itu, Kak. Jadi tinggal mengisi di babak 1. Oh Jawabannya gitu. ini, Iya, babak 2 jawabannya ini, babak 3 jawabannya ini, Kak. Iya, Kak. Oh iya. Makasih kakak. Siap, Kak. Silakan dijawab untuk babak 1. Tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJK. Kak Emil. Ya, Kak. Tiga-tiganya diisi nih, Kak. Dari 3 kolom itu ada. Yang babak satu saja dulu, Kak. Kita isi. Sebentar kita lanjut. Nanti setelah babak 1 kita bahas, baru kita lanjut lagi ke babak kedua, Kak. Oke, yang tadi disebutkan, Kak, tidak dilakukan yang terjadi. Tidak dipahami. Kak, tadi ada yang saya lihat bilang ada 3 babak, ada what, ada so what, ada no what. Ya. Jadi ditulis juga begitu, Kak, bilang 1 what, apa yang terjadi, begitu, Kak? Bisa, Kak. Apa yang terjadi? Kenapa? Jadi itu hasil dari refleksi diri kakak masing-masing, ya. Jadi tidak mungkin kakak merefleksikan teman-teman yang lainnya atau teman-teman guru yang lain. Jadi kita refleksikan adalah diri kita sendiri ketika kita sebagai guru PJK sendiri, Kak. Silakan. Yang tidak bisa mengakses di link, Kak, bisa di kolom chat.
Kalau untuk kakak yang tidak bisa mengakses di link, bisa di kolom chat, Kak. Bisa juga resen, Kak, kalau bisa, kalau mau. Nah, untuk di babak pertama itu, Kak, silakan kakak masuk di slide yang disediakan. Silakan masuk pada slide yang sudah tersedia, nama dan kakak. Silakan kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait orientasi sebagai guru PJK. Kemudian, gunakan pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework KIPS. Jadi pertanyaan pemantiknya itu, Kak, ada 3. Seperti yang dikatakan tadi Ibu Andi Artin Alim. Yang pertama adalah apa kecenderungan nilai orientasi saya. Itu yang pertama, Kak. Berhubungan dengan what. Kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut. Kemudian yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Nah, silakan dijawab, Kak, di babak pertama atau di slide pertama atau kolom pertama, Kak. Oke, Kak Andi Artin Alim sudah menjawab apa yang terjadi. Selama periode ini saya menerapkan beberapa strategi yang dibahas dalam modul 2.1. Ada lagi? Kak Nurmawan, bagaimana? Ada yang bermasalah? Ini di pertanyaan pemantiknya ini kan ada 3 pertanyaan ini. Ya, Kak. Jadi dijawab semua ini Ya, Kak, ke bisa dalam di kolom dalam di bawah dalam pertama itu. satu di kolom 1, Kak. Ya, kolom 1 babak. Ya. Di babak kolom 1 itu ada 3 pertanyaan di 1. situ yang kita jawab, ya, Kak. Oh, Kalau tidak bisa diakses di linknya, Kak, bisa dijawab lewat kolom chat atau kolom komentarnya, Kak. Supaya tidak terlalu susah dan membuat juga pengalaman kakak untuk menjawab pertanyaan pemantik yang ada pada LMS atau yang saya paparkan ini lewat PPT saya, Kak. Jadi itu ada 3. Kecenderungan, nilai orientasi, apa yang membuat saya menuliskan, dan apa bukti pengalaman.
Nah, ini dia Kak, yang ditulis oleh Kak Andi Artina. Yang pertama terhapus. Kak Iswandi belum. Kak Jusnadi belum. Kak Kamiluddin belum. Kak Muhammad Iqbal belum. Kak Rospida belum juga. Kak Rospida, ada masalah untuk mengakses link ini Kak. Kalau susah untuk mengakses, tidak apa-apa. Silakan menjawab di kolom chat Kak. Kak Rusli juga tidak. Kak Sapri juga tidak. Kak Asti. Nah, ini kan Andi Artina sementara mengetik. Kak Nurmawan juga sudah sementara mengetik. Kecenderungan yang saya alami. Kak Sen juga belum. Sudah Kak? Sudah ada yang selesai kakak? Nah, ini pertanyaan pemetik keduanya Kak Nurmawan. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian yang ketiga, apa bukti kecenderungan pengalaman saya terkait nilai orientasi? Gimana, sudah Kak? Sudah Kak. Oke, Sudah. saya persilakan dulu Kak. Apa dia bilang? Hendak pulang hari motor lewat. Saya persilakan dulu Kak Andi Artina untuk membacakan jawabannya Kak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan apa yang terjadi. Apakah ini? Apa yang terjadi pada babak 1. Selama periode ini, saya menerapkan beberapa strategi yang dibahas di dalam modul 2.1. Ya Kak, cocok itu. Ya, apa lagi Kak? Hingga 2.5 seperti penggunaan metode pembelajaran berbasis permainan dalam pengajaran PJOK. Saya juga mencoba menerapkan teknik manajemen kelas yang efisien untuk mengurangi gangguan selama aktivitas fisik. Penilaian ini dilakukan dengan observasi langsung dan kuis tentang pemahaman siswa terhadap teknik olahraga. Oke, bagus sekali Kak. Jadi saya kira apa yang dipaparkan oleh Kak Andi Artina, saya kira cukup sangat menginspirasi untuk kakak-kakak. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu yang dilakukan oleh Kak Artina adalah selama periode ini dia sudah mengaitkan dengan pembelajaran pada modul 2.2
sampai 2.5. Nah, di 2.1 sampai 2.5 itu nantinya akan kita bahas, cuman belum saatnya. Jadi untuk di pertanyaan pemantik kedua, yaitu apa lagi itu pertanyaannya, Kak? So what? Yaitu Penting. apa lagi itu? Tentang, tunggu dulu Kak, saya lihat dulu. Yaitu apa yang membuat saya menuliskan nilai-nilai orientasi tersebut? Bisa dijawab Kak? Iya Kak. Ditulis Kak, ditulis. Bisa, kalau bisa secara langsung tidak apa-apa Kak. Atau dijawab secara langsung bisa, ditulis di kolom chat atau di link yang saya bagikan bisa juga Kak. Ya, saya baca langsung bisa aja Kak. Bisa, oke, silakan Ya. Kak. Ya. Jawaban dari nomor 2 yaitu so what? Mengapa hal itu penting? Penggunaan metode pembelajaran berbasis permainan efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat aktivitas fisik lebih menarik. Namun, meskipun teknik manajemen kelas membantu mengurangi gangguan, ada beberapa siswa masih menunjukkan perilaku yang tidak sesuai, terutama pada saat aktivitas kompetitif. Penilaian yang dilakukan juga mengungkapkan bahwa beberapa siswa menyadari bahwa saya perlu lebih memperhatikan kebutuhan siswa dengan latar belakang yang berbeda untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan belajar. Oke. Untuk yang ketiga Kak, ada yang ketiga atau dari kakak yang lain ingin memberikan atau ingin mengelaborasi? Itu pertanyaan pemantik yang ketiga. Ada Kak? Saya Kak. Oke, silakan Kak. Nomor 3 yaitu know what, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apa yang akan dilakukan selanjutnya ke depan, saya akan menyusun rencana pengajaran yang lebih terstruktur untuk mengatasi tantangan dalam manajemen kelas, termasuk menerapkan teknik pengelolaan yang lebih responsif terhadap perilaku siswa yang bervariasi. Saya juga akan mengadaptasi materi dan metode penilaian untuk memastikan semua siswa, terutama mereka yang membutuhkan dukungan tambahan dan dapat memahami dan mempraktekkan teknik olahraga dengan lebih baik. Selain itu juga saya akan memperhatikan keadilan sosial dengan memastikan bahwa aktivitas fisik yang dirancang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda. Saya juga akan mengadakan sesi relaksasi atau sesi refleksi rutin untuk siswa yang mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka dan menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan umpan balik tersebut. Oke Kak, jadi bagus. Lebih cenderung melakukan refleksi ya Kak. Jadi refleksi itu sering sekali kita gunakan di akhir pembelajaran kita Kak. Mungkin seperti itu Kak. Andi Artina yang dilakukan. Iya Kak. Melakukan refleksi di akhir pembelajaran atau di awal pembelajaran? Akhir Kak, akhir. Di akhir, oke Kak. Ya. Oke, bagus sekali. Jadi seperti ini Kak, tunggu ya. Nah, sudah terlihat jelas Kak? Oke, jadi
dari tujuan pembelajaran khusus kita kali ini adalah sebenarnya nilai orientasi yang dianut selama ini. Guru PUJK dapat merekam framework dalam menulis refleksi selama menjalankan tugasnya sehari-hari. Guru PUJK dapat menerapkan beberapa model refleksi yang ada dan mempertahankan refleksi yang lebih sesuai untuk dirinya. Nah, dari tadi ada beberapa jawaban mengapa orientasi nilai yang dianut selama kita menjadi guru PJK. Ada beberapa teman tadi yang sudah menuliskan. Nah, untuk di kegiatan kali ini Kak, sedikit saya akan bahas bahwa nilai orientasi guru PJK sebagai refleksi pembelajaran. Nah, guru adalah individu yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda, Kak. Itu cukup berbeda. Karena tidak semua guru olahraga itu, Kak, yang mempunyai prinsip atau proses dalam mengajar yang sama. Jadi semua guru olahraga itu, Kak, punya gaya belajarnya masing-masing atau gaya mengajarnya masing-masing. Nah, untuk gaya belajarnya atau gaya mengajarnya nanti akan kita bahas di modul 2.1 sampai 2.5. Nanti akan kita kupas tuntas di situ Kak, di dalam pertemuan luring kita. Nah, selanjutnya cara guru bereaksi dan memberi responsif pada tuntunan tugasnya juga akan mencerminkan salah satu kepercayaan dan keyakinan tertentu Kak. Termasuk dalam hal bagaimana memahami dan meyakini mata pelajaran yang diajarkannya. Nah, kita lanjut saja Kak. Untuk Nah, Kakak bisa lihat di slide yang saya tampilkan bahwa Ennis dan Chen 1993 dan Jewett et al 1995 menggarisbawahi bahwa terdapat nilai 5 nilai orientasi guru dalam PJK itu antara lain ada disciplinary master atau DM, yaitu penguasaan materi atau disiplin ilmu Kak. Kemudian yang kedua, learning process atau LP. Itu adalah proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, self actualization atau SA, atau bahasa Indonesia adalah aktualisasi diri. Kemudian yang keempat, ecological integration atau integrasi ekologis. Kemudian yang kelima, social responsibility atau SR atau tanggung jawab sosial kita sebagai guru PJK. Nah, dari kelima orientasi ini berdampak pada perencanaan kurikuler dan pengambilan keputusan dalam pendidikan jasmani karena mengarah pada prioritas pendidikan yang berbeda Kak. Nah, kakak-kakak sebagai guru PJK ini nanti mudah-mudahan kakak dapat memberikan kesan tentang perbedaan nilai orientasi perumus kurikulum PJK di Indonesia dari waktu ke waktu dengan memberikan tadi komentar pada link yang saya bagikan Kak. Itu bisa mulai dari refleksi diri kita sendiri ataupun dari teman-teman sejawat dengan melakukan observasi Kak. Jadi saya lanjut, kita beralih ke babak kedua Kak. Saya pindah slide dulu. Kita lanjut ke babak kedua. Nah, di babak kedua ini di tulisan refleksi ini slide-nya ada ini adalah untuk referensi kita belajar dan tulisan teman kita. Kakak bisa lihat ketika kakak melihat ini roda emosi, apakah kakak yang akan muncul di sini? Apakah ada amarah, takut, cinta, gembira, terkejut, dan sedih? Nah, ini akan kita gunakan nanti ketika kita melakukan refleksi Kak. Nah, jadi kita tidak terlalu bahas panjang lebar di sini. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik ke yang babak kedua. Nah, di
Di babak kedua, saya kasih waktu kakak-kakak kurang lebih 4 menit untuk mengakses di link yang saya bagikan, Kak. Kalau masih tidak bisa mengakses, kakak bisa menulis di kolom chat atau kolom komentar, Kak. Supaya lebih gampangnya dan lebih aktifnya kakak-kakak untuk mengerjakan soal-soal di babak kedua. Nah, di babak kedua ini perasaan, evaluasi, dan analisis. Ini ada 4 pertanyaan pemantik, Kak, yang akan kakak jawab di kolom kedua di link yang saya bagikan. Jadi di soal pertama itu, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak. Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah diketahui. Nah, di pertanyaan yang paling menarik di antara yang keempat ini sebenarnya itu ada di pertanyaan ketiga, Kak. Kenapa saya katakan pertanyaan paling menarik? Karena di sini akan kita bahasakan bahwa apakah betul kita sudah menjadi guru yang baik atau belum? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, atau kita hanya mengajar tok saja tanpa memberikan hasil yang memuaskan? Seperti itu, Kak. Jadi di pertanyaan ketiga ini kakak akan memberikan masukan terhadap diri kakak sendiri yang jawab untuk diri kakak. Oke, untuk pertanyaan keempat itu, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik, Kak? Oke, silakan dijawab, Kak, lewat kolom chat atau link yang saya bagikan. Dasar lagi untuk pertanyaannya, Kak. Silakan dilihat pertanyaannya. Kemudian kakak bisa buka link untuk menjawabnya. Silakan dijawab di babak kedua. Itu ada 4 pertanyaan pemantiknya. Silakan dijawab satu-satu, Kak. Bisa di kolom chat, Kak, dijawab. Oke, Kak, jadi yang untuk dijawab, tunggu saya tampilkan dulu anunya, Kak, pertanyaan pemantiknya. Jadi pertanyaan pemantik untuk babak kedua itu ada 4, Kak, ya. Nah, ini yang akan dijawab, Kak. Nah, ini di babak kedua itu, Kak, ada 4 pertanyaan. Silakan dijawab, Kak. Pertanyaan pemantik pertama itu apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya atau nilai orientasi kakak. Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal dan buruk yang sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu
selama ini apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kakak ketahui. Kemudian yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJK yang lebih baik. Seperti itu, Kak. Itu pertanyaan pemantiknya. Bagaimana Kak Andi Artina, sudah paham? Iya Kak, sudah. Kak Ruspida, ada yang mau dipertanyakan? Bagaimana Kak? Sudah ada yang selesai menjawab? Oke Kak, saya kira cukup untuk menjawab pertanyaan. Sudah ada Kak yang bisa menjawab untuk pertanyaan pemantik di babak kedua? Gimana Kak? Sudah ada? Sudah ada Kak? Gimana Kak? Ada yang bisa? Ada?
Kak Nurmawan, gimana? Bisa memberikan atau mengelaborasi dari pertanyaan babak kedua? Kak Ruspida atau Kak Sapri atau Kak Ibnu? Sementara ya. Ya Kak, silakan. Kalau sudah dijawab nomor 1 Kak, silakan resen kalau bisa. Bagaimana Kak? Sudah ada yang mengelaborasi untuk pertanyaan pemantik pertama Kak? Gimana, ada yang berani Kak? Untuk Kak Sapri, kalau bermasalah di link Kak, bisa dijawab di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya itu Kak, ini saya tampilkan kembali ya. Tunggu. Mari berbagai. Nah, ini Kak. Di babak kedua itu untuk pertanyaan pemantiknya itu ada 4. Apa, bagaimana, kemudian terkait pengalaman, dan bagaimana kita merasakan sebagai guru PJK dengan calon tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum. Dan keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi untuk membantu saya menjadi guru PJK yang lebih baik. Nah, dari pertanyaan pemantik yang keempat ini Kak, saya kira di sini pertanyaan paling menarik itu adalah pertanyaan nomor ketiga. Di sini kakak bisa menjelaskan secara terperinci apakah betul tidak kakak sudah menjadi seorang guru yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta didik atau hanya sekedar datang mengajar selesai pulang. Ya, itu tergantung dari diri pribadi kakak, menjelaskannya sebentar bisa lewat present, bisa di kolom chat, bisa juga lewat link yang saya bagikan Kak. Oke, silakan. Di mana linknya itu? Tabe, di mana linknya itu? Linknya ada di kolom chat Kak. Oh, maaf karena saya baru gabung. Oh, tunggu Kak, saya kirim ulang ya. Siap. Sudah Kak Emil. Nomor 1. Bisa dielaborasi Kak? Ya. Tadi ya.
Oke, Kasim sudah bisa dilihat di kolom chat. Oke, mantap, siap. Dan ada itu namanya, Kak. Silakan dijawab di babak kedua atau kolom kedua. Untuk Kak Andertina, kalau mau mengelaborasi, silakan Kak. Bisa dijawab untuk pertanyaan di pemantik yang pertama, Kak. Sudah saya kirim di kolom chat, Kak, atau ku baca lagi? Oh, tunggu, nanti saya baca, Kak. Harus dibaca, Bu. Oke, ya. Lebih bagus lagi kalau peserta yang membaca, kemudian agar terlihat lebih atraktif di tatap muka kita, Kak. Karena ini ada penilaiannya di kegiatan kita, siapa yang aktif dan siapa yang tidak, Kak. Oke, silakan, Kak. Ya baik, Silakan dibaca. ya baik, terima kasih. Saya akan membacakan jawaban nomor 1. Soalnya, bagaimana emosi keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya, kecenderungan di orientasi nilai aktualisasi diri, dan saya mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan membuat lingkungan yang menarik. Kebetulan saya dibentuk dalam proses yang serba kekurangan di tempat tugas, dan akhirnya terbentuk bagaimana supaya menarik dan salah ketik masih sisa dan bisa mandiri. Biasa lah itu, Bu, biasa. Itu Kak jawaban nomor 1. Oke. Jadi sangat menarik ya, Kak. Setelah saya lihat di sini ada kata yang mengatakan apa ini? Serba kekurangan, Kak. Ya, ini serba kekurangan di tempat tugasnya, jadi akhirnya terbentuk bagaimana supaya menarik diri dan sisa bisa mandiri. Nah, untuk pertanyaan jawabannya seperti ini, Kak. Sebenarnya sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Tidak semua aset di sekolah itu, Kak, lengkap. Nah, betul, Kak. Nantinya kita akan pelajari aset atau aset pemanfaatan di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk sekolah yang kekurangan alat atau bahan atau sarana dan prasarana dalam proses mengajar, itu nanti ada pembahasannya di materi ini, Kak. Jadi cukup menarik. Selalu ada sangkut pautnya antara materi satu dengan materi yang lain. Jadi untuk di kekurangan itu, Kak, seperti kekurangan di tempat tugas, akan ada nantinya pemanfaatan aset di sekitar lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Akan nanti kita bahas bagaimana teknisnya di sekolah yang serba kekurangan. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, otomatis kita akan melihat aset apa dulu yang ada di sekolah kita. Apakah betul kita bisa manfaatkan di dalam proses pembelajaran kita, dalam proses kegiatan praktek ataupun di dalam lingkungan sekolah kita akan kita gunakan nantinya, Kak. Oke. Saya kira cukup bagus untuk pertanyaan pertanyaan pertama. Ada tidak kakak yang ingin mengelaborasi sedikit tentang pertanyaan yang kedua, Kak? Ada yang bisa? Bisa langsung di kolom komentar, Kak, atau di link, atau di kolom chat. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Saya kira hal yang buruk dan yang baik, saya percaya dan yakin bahwa kakak-kakak pernah mengalami dalam proses pembelajaran itu, pernah mengalami hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan, atau bahkan hal baik dan buruk yang sudah kakak alami pastinya. Apalagi kalau kakak sudah paling senior, pasti banyak mengalami
kejadian-kejadian hal yang baik maupun yang buruk dalam proses pembelajaran yang telah Bapak Kakak lakukan. Ada tidak Kakak yang ingin mengelaborasi? Ada? Nah, sekarang saya akan coba untuk menggunakan wheel of name. Nah, untuk yang naik undiannya Kak, silakan Kakak akan mencoba menjawab pertanyaan yang Apa ya? Hussein, Hussein. Iya, halo. Masih mengerti atau ingin memberikan Iya. langsung pertanyaan, menjawab pertanyaan pemantik yang kedua Kak? Yang kedua. Oke, ada pertanyaan dari Kak Ruspida ya. Jadi di pertanyaan kedua itu saya buka dulu pertanyaan pemantiknya Kak. Nah, di pertanyaan pemantik yang kedua adalah terkait pengalaman
Oke. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, Kak. Jadi di pertanyaan pemantik kedua itu adalah terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Nah, kebetulan Kakak Rospida memberikan jawaban. Salah satu jawabannya adalah, oh ini masih soal pertama ya, Kak? Soal pertama yaitu kecenderungan nilai orientasi pada pola di mana nilai seseorang kelompok cenderung berfokus atau berkembang dalam hal keterampilan praktik dan teknis seperti keterampilan berpikir kritis atau keterampilan profesional tertentu. Oke, sangat bagus sekali, Kak. Bagaimana nomor 2? Sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan pemantik nomor 2, Kak? Saya langsung Bisa, Kak? Oke. Kesin. ya. Oke, Kak. Bisa. Lanjut. Yang di pertanyaan kedua, Bisa, Kak? ya, terkait pengalaman yang sudah dituliskan sebelumnya, apa saja hal-hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi. Jadi hal-hal yang baik yang tidak terjadi, yang pertama itu tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, tidak adanya dukungan dari rekan atau lingkungan. Yang ketiga, tidak terlaksananya perencanaan yang baik. Dan hal-hal buruk yang tidak terjadi, ya seperti kegagalan total dalam pelaksanaan pembelajaran. Tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Yang ketiga, tidak adanya penurunan motivasi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oh, iya, Kak. Oke. Bagus sekali ya, Kak. Jadi hal-hal yang buruk yang terjadi itu adalah tidak adanya kerjasama dengan rekan sejawat ya, Kak. Seperti itu mungkin Ya, seperti itu. Ya, kemudian tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, apalagi, Kak? Tidak terlaksananya perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik. Nah, cukup menarik yang dikatakan oleh Kesin. Namun, sebenarnya, Kak, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, sudah saya sebutkan kemarin sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan, kita harus mencari capaian apa yang harus kita lakukan. Nah, dari situ baru kita menentukan tujuan pembelajaran kita, Kak. Sudah saya pernah sebutkan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak harus banyak, Kak. Di dalam membuat modul untuk mencapai tujuan cukup 1 atau 2 saja, Kak. Karena kapan kita membuat tujuan pembelajaran kita menjadi sangat banyak, otomatis saya yakin tidak semua peserta didik kita mampu menerima apa yang kita berikan. Namun, untuk mencari tujuan pembelajaran yang lebih baik atau yang lebih simpel, kita cukup memberikan tujuan yang betul-betul mudah dipahami oleh peserta didik kita, Kak. Jadi kita tidak harus berpedoman pada buku untuk membuat tujuan pembelajaran kita. Namun, kita harus membuat tujuan pembelajaran bagaimana peserta didik kita mampu menguasai materi yang kita berikan, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, jadi cukup bagus. Jadi kalau hal-hal baiknya, Kak, yang sudah terjadi, yang lebih spesifiknya, Kak. Untuk hal-hal baiknya, Kak, mungkin masih ada. Sudah tidak lagi ya, Kak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik ketiga. Bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Nah,
apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Coba kakak kaitkan dengan kelima nilai yang orientasi yang sudah saya sebutkan tadi, Kak. Ada yang bisa? Ada yang bisa, Kak? Ada? Ada, Kak? Oke, jadi mungkin kita berikut dulu, Kak. Kurang lebih 10 menit untuk sholat asar dulu, Kak. Siap. Oke, Kak. Silakan saya kasih waktu untuk 10 menit atau 15 kita sholat asar dulu, Kak. Baru kita lanjut.
Cek. Oke kakak, silakan bergabung kembali. Kan kita lanjut. Oke kak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemantik ketiga. Bagaimana kakak? Ada yang ingin memberikan jawaban dari pertanyaan ketiga? Keseimbangan kita sebagai guru PJK mengamalkan kelima. Oke, bagaimana kakak? Ada yang berani menjawab di pertanyaan ketiga? Yang mau bisa raise hand atau klik tanda tangan kak ya? Bisa klik yang model tangan untuk raise hand, atau yang mau angkat tangan silakan jawab langsung ketiga. Atau bisa juga menuliskan komentar di kolom chat kak. Bagaimana kak? Ada yang mau memberikan pertanyaan? Saya tampilkan dulu pertanyaan ketiganya kak. Nah, ini dia pertanyaan ketiganya. Oke, ada yang bisa kak? Bagaimana kita merasakan sebagai guru PJK dengan cenderung tertentu selama ini? Apa kita sudah merasa menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Bagaimana kak? Ada yang berani menjawab pertanyaan ketiga? Jadi, mohon maaf ya kak, saya mau di pertanyaan pemantik ini yang aktif untuk memberi jawaban adalah kakak sendiri. Jadi di kegiatan kita, di setiap tatap maya itu, saya mau setiap pertanyaan pemantik itu kakak yang menjawab dan bisa dikomentari oleh teman-teman yang lain kak. Bagaimana kak? Ada yang ingin menjawab di pertanyaan ketiga? Ada kak? Ada kak? Bagaimana Kak Sein? Sudah ada di depan layar? Siap. Bagaimana kak? Bisa menjawab di pertanyaan ketiga? Nah, ini sebenarnya pertanyaan ketiga ini kak adalah pertanyaan yang saya kira pertanyaan paling menarik di babak kedua. Kenapa saya katakan paling menarik kak? Karena ini mencerminkan diri kakak sendiri. Yang nilai adalah diri kakak sendiri. Apakah sudah menjadi guru yang baik atau belum? Nah, kakak bisa elaborasi di kegiatan kita kali ini. Apakah kakak sudah mengkategorikan bahwa saya ini adalah guru olahraga yang baik di mata siswa saya, atau saya adalah guru olahraga yang belum baik di mata peserta didik saya, seperti itu kak. Jadi cukup menarik sebenarnya ini untuk dibahas adalah soal nomor 3 kak. Bagaimana kak? Ada yang berani untuk mengelaborasi pertanyaan atau pertanyaan pemantik yang ketiga? Kalau bisa resen, kalau tidak bisa resen kak, bisa lewat kolom chat atau kolom komentar. Bagaimana Kak Ruspida?
ingin memberikan jawaban? Kak Irma, Kak Irfan, Kak Sapri, Kak Asti, Kak Nurmawan. Apa ini guru yang Bagaimana? Ada yang ingin masukan? Saya ingin mendengar jawaban dari kakak-kakak. Apakah kakak sudah bisa dikategorikan guru yang baik atau belum di peserta didik kakak dengan mengaitkan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui sebelumnya, Kak. Jadi perlu kita ketahui bahwa nilai orientasi itu, Kak, ada 5, yaitu penguasaan materi atau disiplin ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab sosial kepada peserta didik kita. Seperti itu, Kak. Ada yang berani? Bagaimana, Kak Sein? Bisa langsung resen, Kak? Tidak usah mencari jawaban jauh sekali. Pasti kakak sudah tahu, oh ternyata saya adalah seorang guru yang masih belum baik untuk peserta didik saya dengan melihat atau mengaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah saya ketahui. Apakah kakak sudah mampu menguasai materi atau disiplin ilmu dalam menerapkan ke peserta didik kita, ataukah kakak sudah mampu menguasai proses pembelajaran? Apakah kakak sudah mampu menguasai aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab sosial sebagai guru PJK itu sendiri, Kak? Bagaimana? Ada yang bisa, Kak? Ada? Kalau tidak apa-apa, Kak, silakan tulis saja di kolom chat. Oke, Kak Rusli, selamat bergabung. Bagaimana, Kak? Ada? Kak Nurmawan? Nah, dari tadi Kak Nurmawan saya lihat ini belum memberikan ini masukan ini di pertanyaannya. Kenapa, Kakak? Bagaimana? Berani menjawab pertanyaan ketiga, Kak? Ya, insya Allah. Oke, silakan dijawab, Kak. Saya sudah tampilkan di slide saya. Oke, silakan, Kak. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Ya, oke, silakan, Kak. Oke, saya baca dulu soalnya. Bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Belum. Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Nah, oke, bagaimana baiklah. Kalau menurut saya di sini, kita sebagai guru PJK itu sudah melakukan yang terbaik. Karena di pelajaran PJK itu sangat memberikan kontribusi kepada peserta didik kita, terutama dari segi pertumbuhan gerak yang telah kita ajarkan kepada peserta didik kita tersebut.
sehingga kita sudah masuk golongan guru yang baik karena sudah melakukan yang terbaik untuk peserta didik kita masing-masing. Oke, Terima kasih. seperti itu ya Kak. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali ya Kak untuk masukannya. Kakak Nurmawan, dia sudah mengkategorikan dirinya adalah guru yang baik. Beliau mengaitkan dengan sudah mampu memberikan kebutuhan dasar gerak terhadap peserta didiknya. Nah, dari apa yang dia berikan, mulai dari kebutuhan gerak, itu sudah banyak manfaatnya, Kak. Dari kebutuhan gerak itu, peserta didik kita mampu melakukan proses pembelajaran yang apa kita berikan. Misalkan berupa gerak dalam kegiatan berolahraga, bermain sepak bola, itu sudah memenuhi kebutuhan gerak mereka. Bermain volley, melakukan kegiatan atletik, kegiatan senam lantai, bahkan SKJ. Itu semua sudah dikategorikan adalah mereka butuh kegiatan yang bergerak. Jadi sudah dikategorikan oleh Kak Nurmawan bahwa telah memberikan kebutuhan gerak kepada peserta didik mereka sehingga dia bisa mengkategorikan bahwa dia sudah menjadi guru yang baik dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Seperti itu ya Kak. Oke. Cukup bagus dan cukup menarik. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Nah, di pertanyaan keempat ini adalah bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJK yang baik. Nah, ada kira-kira Kakak yang ingin memberikan masukan atau mengelaborasi pertanyaan dari babak kedua ini? Di pertanyaan pemantik ini yang keempat, ada kira-kira yang ingin memberikan masukan? Bisa resen Kak, bisa di kolom chat, bisa juga di link yang saya bagikan Kak. Oke, silakan Kak. Sudah ada di kolom chat Kak. Oh, di kolom chat. Oke Kak, saya lihat dulu. Oke, jadi Kak Artina memberikan pertanyaan jawaban, yaitu adalah yang pertama menarik perhatian siswa, yang kedua menerapkan pembelajaran yang kooperatif, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, humoris dan tidak kaku, melakukan kegiatan secara outdoor, dan memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Oke. Sangat menarik Kak dan sangat bagus sekali jawaban yang diberikan. Ada juga jawaban dari Kasen. Salah satu jawaban Kasen adalah sebagai guru PJK merenungkan kecenderungan tertentu dalam mengajar sangat penting. Untuk sudah menjadi guru yang baik atau masih ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, kecenderungan tersebut bisa berupa preferensi dalam pendekatan pengajaran dengan cara berinteraksi dengan siswa atau bagaimana kita menilai keberhasilan siswa. Oke, bagus sekali Kak. Oke, jadi sekira cukup untuk di pertanyaan babak kedua ini, yaitu di pertanyaan pemantik itu ada 4. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan babak ketiga Kak. Nah, di pertanyaan babak ketiga ini mana? Ini dia. Nah, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita sebagai refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut, dan framework tips. Nah, hubungkan dengan apa yang Kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tulis dalam modul. Nah, di pertanyaan pemantiknya ini Kak ada 3.
pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi kedua babak sebelumnya. Nah, kita akan menyimpulkan setiap refleksi yang di pertanyaan babak pertama dan kedua. Kemudian yang ke pertanyaan pemantik kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak tentang guru PJK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan dan ubah pada diri saya sebagai guru PJK selanjutnya. Nah, ini juga ada jawaban dari Kak Irfan. Kalau menurut saya, yang menilai seseorang apakah guru tersebut mengajar dengan baik atau belum, ya tentu siswa itu sendiri. Karena kalau kita yang menilai itu pasti selalu baik dan bagus terus. Oke. Nah, jadi untuk menilai bahwa kita menjadi seorang guru yang baik atau belum itu Kak, ada yang namanya refleksi. Nah, dari refleksi itu kita bisa mengkategorikan bahwa apakah yang kita lakukan itu betul-betul sudah bagus untuk di siswa atau belum. Apakah nilai yang kita berikan ini betul-betul bermanfaat atau belum. Nah, dari situ kita bisa bandingkan dari proses pembelajaran kita, misalkan di hari pertama, minggu ini kita mengajar PJOK. Setelah kita refleksi, kita kembangkan lagi di pembelajaran minggu kedua. Setelah kita melakukan lagi refleksi, kita lagi melakukan pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita dinilai oleh peserta didik kita harus mampu merefleksi diri kita sendiri, Kak. Seperti itu. Jadi sebelum kita dinilai oleh peserta didik, kita juga harus mampu menilai diri kita pribadi. Jadi sebelum kita dinilai oleh peserta didik atau teman sejawat, kita harus mampu menilai diri kita pribadi sendiri, Kak. Ada yang namanya dikatakan observasi. Sebelum kita diobservasi oleh Kepsek, kita sendiri melakukan observasi pada diri kita. Apakah kita sudah mampu menerapkan apa yang kita sudah buat, atau apakah kita belum mampu menerapkan yang kita buat, Kak. Seperti itu, Kak. Jadi kita harus merefleksi diri kita sendiri, kemudian akan kita lempar ke peserta didik kita. Mereka akan memberikan masukan yang lebih reflektif, apakah kita sudah menjadi guru yang baik atau yang belum. Nah, dari situ kita bisa menambahkan refleksi-refleksi kita menjadi guru yang baik. Tentunya semua guru ingin menjadi guru yang hebat, Kak. Oke, kita lanjut. Bagaimana? Ada yang tidak bisa menjawab di pertanyaan pemantik ketiga? Pertanyaan pemantik babak ketiga yang pertama. Saya, Kak. Oke, silakan, Kak. Lebih cepat menjawab, semakin cepat supaya kegiatan kita cepat juga selesai, Kak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Semoga benar sih. Silakan. Dengan refleksi ini, saya dapat melihat dengan jelas bagaimana tindakan pengajaran yang telah dilakukan terhubung dengan pembelajaran dari modul-modul sebelumnya. Dan saya telah mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pengajaran PJK serta merencanakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa depan. Terus refleksi juga membantu saya untuk terus berkembang sebagai pendidik dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan pembelajaran yang mendukung dan inklusif inklusi. Ya, inklusif, Kak. Ya. Oke, bagus. Jadi
untuk pembelajaran yang bermakna bisa disimpulkan dari refleksi 2 waktu sebelumnya. Jadi menurut Kakak Tina itu adalah refleksi yang paling penting, Kak. Jadi saya kira saya sangat sepakat dengan Kak Andi Artina bahwa untuk mengembangkan kompetisi kita menjadi guru PJOK yang baik itu adalah kita harus berani melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Karena tanpa kita melakukan refleksi, Kak, saya kira kita tidak akan mampu berkembang kalau kita hanya mengajar itu toh saja tanpa melakukan refleksi. Seperti itu, Kak. Oke, jadi baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kak. Seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui nilai 5 orientasi? Bagaimana, Kak Sein? Ada masukan? Sedikit. Oke, saya coba jawab. Ya, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi. Menurut saya, gambaran guru PJOK yang baik ya setelah mengetahui 5 nilai orientasi mungkin akan terlihat sebagai guru yang tidak hanya mengajarkan keterampilan baik fisik, tetapi juga mampu membentuk siswa secara holistik, seimbang antara tujuan pembelajaran dan proses, peduli pada siswa secara individu, profesional dalam mengajar, dan peka terhadap dampak sosial dari kegiatan fisiknya. Saya kira seperti itu, Kak. Oke, bagus sekali ya, Kak. Jadi untuk menjadi guru PJOK yang baik itu, kita yang guru PJOK yang baik, saya kira itu sudah sangat jelas yang diutarakan oleh Kak Sein bahwa tidak harus mengajarkan keterampilan gerak pada siswa, namun kita juga harus membentuk siswa secara membentuk karakter siswa itu sendiri, di mana membentuk karakter holistik. Apa itu ya, Kak? Seperti itu ya? Nah, holistik, seimbang antara tujuan pembelajaran dan proses. Pembelajaran dan proses, seperti itu ya, Kak? Oke, saya kira cukup menarik yang diutarakan oleh Kak Sein. Cukup bagus. Jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga, Kak. Oke, jadi pertanyaan pemantik ketiga itu adalah apa yang akan saya lakukan atau apa yang akan Kakak lakukan atau mengubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, dari pertanyaan tersebut kakak-kakak bisa melakukan perubahan setelah melakukan refleksi, Kak. Nah, saya kira seperti itu. Karena kapan kakak tidak melakukan refleksi, kakak tidak akan bisa melakukan perubahan pada proses pada proses pelajaran kita sebagai guru PJOK. Nah, dari situ kakak akan kalian paham bahwa sebagai guru PJOK itu mentoknya tidak hanya di situ-situ saja, tetapi setelah melakukan refleksi banyak hal yang akan kakak bisa lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin memberikan ingin mengelaborasi pertanyaan ketiga. Bagaimana, Kak? Ada yang ingin mengelaborasi pertanyaan ketiga sebelum kita mengakhiri kegiatan kita? Bagaimana? Kak Ruspida? Kak Rusli? Kak Sapri? Kak Ibnu? Bagaimana, Kak? Ada? Saya, Kak. Oke, silakan Kak Andi Artina Alim. Ada di kolom. Oh, ada di kolom chat, Kak. Saya buka dulu ya di kolom chat. Belum kukirim, Kak. Kirim, Kak. Tapi lebih bagus langsung dibaca saja, Kak, supaya lebih cepat. Oke, silakan baca, Kak. Apa yang akan saya lakukan ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya?
Kalau saya sendiri Kak, sugesti diri sendiri, ubah kebiasaan yang tidak mendukung, mulai perlahan namun konsisten, terus memanfaatkan fasilitas. Oke, mantap. Jadi identiklah ya Kak bahwa tujuan utama dari menjadi guru PJK yang baik itu kita harus berani mensugesti diri kita sendiri. Ada lagi yang dikatakan tadi, ubah kebiasaan yang tidak mendukung. Berarti secara tidak langsung ini kita sudah melakukan refleksi pada diri kita sendiri ya Kak, seperti itu. Iya Kak. Yang dimaksud tujuan mengubah kebiasaan yang tidak mendukung. Karena tanpa kita melakukan refleksi Kak, saya kira kita tidak akan mampu mengubah kebiasaan yang tadinya tidak terlalu bermanfaat, namun setelah kita melakukan refleksi, kita bisa melakukan yang lebih atraktif, yang lebih bermanfaat, dan lebih efisien. Mungkin seperti itu Kak. Oke, bagus. Cukup menarik. Sekarang kita lanjut ke bagian mari berbagi refleksi 16 menit. Jadi itu tadi sudah diutarakan, banyak yang diberikan jawaban oleh Kak Sein, Kak Artina, Kak Nurmawan. Membaca tulisan refleksi yang slide di bawah slide, karena kalau slide yang akan kita baca ini kayaknya kurang sekali Kak. Lebih banyak kolom komentar yang dijadikan untuk menjawab tempat menjawab. Nah, kemudian yang kedua, ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman-teman kita. Nah, saya kira dari apa yang kita pelajari tentunya tadi Kak, saya kira kalau memang ada yang bagus dan sangat bermanfaat untuk diri kakak, saya kira bisa diambil untuk menjadi bahan pembelajaran untuk diri kita sendiri. Dan bisa juga kita jadikan acuan atau pedoman untuk menjadi guru olahraga atau guru PJK yang lebih baik dari sebelumnya Kak. Namun daripada hal itu, untuk melakukan refleksi tidak hanya melalui diri pribadi, tapi kita bisa melakukan refleksi melalui teman sejawat ataupun peserta didik kita. Bisa juga dikategorikan dengan lakukan observasi di proses pembelajaran kita Kak. Oke, seperti itu. Lanjut. Kemudian yang pertama itu unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Jadi jangan lupa ya Kak, tuliskan hasil refleksi kakak dan kakak unggah di LMS nantinya Kak. Nanti selesai ini ada terbuka Kak, dibuka saja modulnya. Kemudian yang kedua, gunakan pertanyaan panduan refleksi Anda Kak. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian pada akhir sesi hari ini, kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ada kira-kira kakak yang berani menjawab sesi kita pada hari ini sebelum saya tutup? Bisa dibaca di kolom chat Kak. Mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Refleksi apa yang pernah kakak lakukan. Kemudian kakak juga bisa menghasilkan 3 tulisan refleksi yang ada di kolom chat. Kita bisa maksimalkan kolom chat Kak. Ada yang berani Kak? Bagaimana Kak Sein? Kak Andi Artina? Yang mana Kak? Maksudnya peserta dapat mengulas Kak, ini Kak, peserta dapat mengulas atau di sini bisa dikategorikan kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, bisa saja langsung dijawab yang kedua Kak. Yaitu kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Refleksi apa yang kakak bisa tuliskan?
Ada kakak yang bisa? Ada kak? Ada yang bisa kak? Ada? Oke, jadi karena mungkin kakak tidak bisa, saya ingin memberikan masukan sedikit kak. Nah, untuk menghasilkan 3 tulisan refleksi, kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Saya berikan satu gambaran kak. Refleksi tentang pengalaman belajar atau pengalaman mengajar. Salah satu contoh. Halo? Ya, oke kak. Silakan kakak bisa tulis ataupun kakak bisa pahami. Yang pertama itu kak, refleksi. Tunggu dulu kak. Ambil dulu kertas. Bisa direkam, bisa didengarkan saja kak, tidak usah ditulis. Siap-siap. Kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, salah satu contoh atau 3 yang bisa saya sebutkan adalah refleksi tentang pengalaman mengajar kak. Itu yang pertama. Itu sudah pasti. Untuk melihat bahwa kita adalah guru yang baik, harus merefleksi tentang pengalaman belajar. Yang kedua, refleksi tentang pengalaman kerja tim kak. Itu yang kedua. Kalau di dalam setiap kegiatan, kita bisa merefleksikan kak. Oh, ternyata kegiatan yang saya sudah lakukan di dalam kelompok tim seperti ini. Ternyata ini kekurangan saya ketika melakukan kerja sama tim. Dan ini yang perlu ditingkatkan kak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting kak, refleksi tentang pengalaman pribadi. Nah, saya kira pengalaman pribadi ini adalah menjadi guru yang paling baik untuk diri kita sendiri kak. Nah, dari situ kita bisa melakukan refleksi bahwa pengalaman pribadi ini adalah pengalaman yang sangat berharga untuk diri saya kak. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Kak Sapri mungkin ada tambahannya. Ya, Kesapri tidak pernah saya dengar suaranya ini. Ada sedikit ini tambahan. Ya, silakan kak. Dari tadi saya tungguin kakak. Lambat ini Kak Sapri. Iya, kebetulan ini keluar masuk ini terlempar-lempar ini. Bahaya itu, jangan kita lempar-lempar. Jadi jaringan. Begini ada sedikit ini salah satu dari 3 dari hasil refleksi yang kita laksanakan ini paling mendasar buat saya ini adalah di mana kita sebagai guru PJOK sangat sadar bahwa menjadi guru yang baik itu harus memiliki banyak karakteristik. Di antaranya adalah mampu memahami apa esensi PJOK yang sebenarnya. Sehingga di pelaksanaan nanti di Lapangan. yang berhadapan dengan langsung dengan peserta didik ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran secara terus-menerus. Selanjutnya, dengan memahami esensi PJOK ini, kita secara sadar akan terbantu dalam memahami dan memiliki kompetensi, baik itu kompetensi pedagogik, profesional maupun personal dan sosial yang lainnya. Barangkali itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Bagus kak, jadi cukup menarik apa yang dipaparkan oleh Kak Sapri, bahwa semua yang harus kita lakukan itu harus berdasar dari pribadi kita sendiri kak. Jadi pengalaman yang diberikan kepada Kak Sapri untuk kita itu bisa menjadi bahan evaluasi atau bahan pembelajaran untuk diri kita kak. Nah, saya kira sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang diutarakan oleh Kak Sapri bisa bermanfaat untuk teman-teman, begitu juga dengan saya sendiri sebagai guru pengampu mapel PJOK. Seperti itu ya kak. Oke, jadi di akhir sesi, ini dia mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Jadi
terima kasih untuk tatap maya kali ini. Jadi sebelum saya tutup, Tabe, ya Kak, Fasil, ada saya mau tanyakan ini. apa itu Kak? Ini tentang modul. Ya Kak. Oh sebentar Kak, bisa Tentang modul ini. chat pribadi Ya? saja Kak. Di chat pribadi saja. Oh, Iya. Ya, cara sama juga pengisian, saya itu. cara pengisiannya ini. Iya, Siap. nanti di chat pribadi saja Kak. Jadi, oke, kita Oh. aktifkan dulu kameranya Kak. Baru kita foto bareng. Sebelum saya tutup. Ada juga ini Kak, satu. Pemilihan kota kelas. Bagaimana kalau kita penunjukan kota kelas saja? Kota kelas Kak. Siapa yang mau jadi kota? Langsung saja Ibu Kelas. Andi Saya Artina kira- Alim. Ibu Andi Artina saja. Saya kira kalau Laki laki-laki Pak, lebih bagus kenapa lah, perempuan banyak laki-laki. Kak. Bagaimana kalau kita pilih kesein saja? Ya, kasain saja. Pak Kamil, Pak Kamil. Atau ini satu Boske ini Boske Pak Kamil ini. Hai Pak Kamil. Pak Kamil. Ya, Oke, saya jadi, setuju ya, saya kalau Kamil. Pak Kamil. Ya, Kak Kamil Oke. saja. Ya. Jadi nanti kalau ada Bagaimana keluhan, teman-teman yang lain? nanti kalau ada keluhannya Setuju tidak? di kakak bisa konfirmasi ke Pak Kamil, nanti Pak Kamil yang sampaikan ke saya. Oke, siap. Oke, Ya. jadi silakan buka kameranya Kak, kita akan foto bareng. Oke Kak, jadi Kameranya ini tidak bagus saya. Jadi saya mau maaf ini kameranya tidak bersahabat ini. enggak apa-apa kan, enggak apa-apa. Oke, sebelum saya tutup saya foto dulu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi Kak, silakan ambil gaya bebas. Silakan lagi ambil gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Harus saya Oke, detik jadi- dengan kalau kelas 5. Nanti kita bikin Kak. Nanti kita bikin Tembak namanya? semua dulu ya. Apa namanya? Mana Pak Kamil? Muncul. Jadi Muncullah Saya Pak kira- Kamil. Kutembak gitu kalau tidak muncul ke Pak oke, Kamil. Kak, saya kira cukup untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada itu. Oke.